Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Angin bertiup dari utara, berhembus ke selatan. Jawablah salam dari kami, walau tak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan kita agar selalu memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu merupakan yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti di dalam Al-Quran, wahyu yang pertama yang Allah turunkan yaitu menugaskan kita agar membaca. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa perintah yang pertama yaitu tentang membaca. Ini berarti kita dituntut membaca terlebih dahulu, dituntut belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata Iqra tersebut
tidak ada objeknya. Ini berarti objeknya itu adalah umum. Membaca berarti membaca segala yang ada, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kemudian setelah kita membaca itu, agar kita bertakwa. Karena ketika kita membaca akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kalau seandainya kita setelah menuntut ilmu tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan, berarti ilmu yang kita dapatkan tidak diberkati oleh Allah. Kemudian pentingnya menuntut ilmu yang lain adalah orang yang berilmu tentu akan berbeda di dalam masyarakat. Derajat mereka lebih tinggi. Kemudian orang yang tidak berilmu pasti derajatnya lebih rendah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meninggikan orang-orang yang beriman, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha tahu apa-apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berilmu, akan Allah angkat derajat mereka, baik di mata masyarakat maupun di mata Allah. Oleh karena itu, tentu kita harus menjadi orang yang berilmu. Bagaimana cara menjadi orang yang berilmu? Tentu selalu belajar. Karena belajar itu merupakan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang Islam untuk belajar. Jangan sampai kita tidak belajar. Apalagi kita sebagai guru tentu harus mengetahui daripada murid-murid kita. Kemudian orang yang berilmu ketika telah wafat maka putuslah amalnya, melainkan ada beberapa amalan yang tidak akan putus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanun qata'a anhu amaluhu ila min salas. Sadaqatin jariyah au ilmu yunfata'u bih au waladin salihin yad'ulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu meninggal, maka putuslah 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita wajib dalam menuntut ilmu.
Karena ketika kita meninggal nanti, tentu ilmu yang pernah kita ajarkan, baik kepada saudara kita, kepada teman kita, maupun kepada anak murid kita, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah nantinya yang sedekah jariah, yang akan pahalanya tidak putus. Itulah nantinya yang akan menjadi penolong kita. Oleh karena itu, kami mengajak hadirin dan hadirat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan kita berhenti dalam menuntut ilmu. Jangan kita berhenti dalam belajar. Jangan kita berhenti dalam membaca. Karena ayat yang pertama turun adalah seperti yang dijelaskan tadi, surat Al-Alaq yang menjelaskan tentang membaca. Oleh karena itu, marilah kita semuanya agar selalu mencintai ilmu dengan cara belajar, dan belajar. Tidak hanya ilmu pengetahuan umum yang kita pelajari, juga ilmu pengetahuan akhirat. Ilmu dunia dan akhirat harus kita cari. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.